Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali. Saya berdoa berharap sidang jemaat semua tetap baik, sehat, dan tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan yang diambil dari Yosua, pasalnya yang ke-24, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Nanti sidang jemaat baca keseluruhan, saya akan membacakan hanya satu ayat di ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pernyataan sekaligus tantangan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel untuk menentukan pilihan beribadah kepada Tuhan atau beribadah bukan kepada Tuhan. Tantangan ini juga menantang kita sekalian untuk menentukan pilihan lebih jauh lagi, sidang jemaat. Nah, bicara beribadah kepada Tuhan, yang pertama itu adalah tentang pentingnya pengenalan akan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan baik, orang yang berpengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dia akan memilih, dia akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Hal ini Bapak Ibu dapat lihat di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Yosua mengenal dengan pasti Allah atau Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang dia sanjung tinggi. Tuhan yang dimana dia sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yosua punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan yang dimana Yosua tunduk, dimana Yosua beribadah, adalah Tuhan yang menyatakan dirinya baik kepada Yosua maupun secara keseluruhan kepada bangsa Israel. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan, sidang jemaat. Orang yang sungguh-sungguh hidup berpengalaman dengan Tuhan. Orang yang benar-benar tahu dengan pasti seperti apa dan bagaimana Tuhan itu. Lewat pernyataan Tuhan, penyataan Tuhan maksud saya. Maka orang itu akan beribadah dengan baik, beribadah dengan sungguh, beribadah dengan tulus ikhlas, beribadah dengan setia kepada Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu menentukan seperti apa dan bagaimana seseorang itu di dalam beribadah kepada Tuhan. Sidang jemaat, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Saya berharap sidang jemaat mengenal Tuhan dengan baik. Sebagaimana yang ditulis di Alkitab ini. Mengenal Yesus dengan benar. Maka Bapak Ibu akan tetap beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan ditentukan oleh pilihan masing-masing. Hal ini dapat Bapak Ibu lihat di ayat 15. Kenapa Yosua menantang bangsa Israel? Karena dia melihat bangsa Israel sudah tidak tulus, ikhlas, tidak sungguh-sungguh, tidak setia lagi beribadah kepada Tuhan. Oleh karenanya Yosua menantang mereka untuk membuat pilihan. Mau tetap beribadah kepada Allah yang menyatakan dirinya, yang memelihara bangsa Israel, atau Allah lain yang juga diperkenalkan, yang dikenal oleh bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu,
pilihan itu menentukan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara dan saya beribadah kepada Tuhan ditentukan sekali lagi oleh pilihan kita. Kalau kita memilih beribadah kepada Tuhan, buktikan, perlihatkan dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Kalau kita memilih kepada Tuhan, berarti kita mau beribadah yang tidak hanya sekedar ibadah secara ritual, tetapi juga disertai dengan aplikatif penerapan yang sekali lagi terlihat dari perkataan kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita. Sidang jemaat, banyak yang kita bisa lihat, banyak yang kita bisa dapat, banyak yang dapat kita pelajari tentang kepercayaan-kepercayaan mengenai Allah, mengenai Tuhan. Secara umum, agama-agama yang ada menyebut Tuhan, menyebut Allah, dan itu berlaku umum, sidang jemaat. Tapi sekali lagi, Allah yang mana, Tuhan yang mana? Kalau Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, maka saudara, kalau sudah memilih, maka saudara harus hidupi. Saudara harus praktekkan. Saudara harus lakukan bahwa saudara benar-benar beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan itu bicara komitmen. Perhatikan Yosua. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan, sekalipun yang lain tidak mau beribadah kepada Tuhan. Komitmen. Kalau orang punya komitmen, sidang jemaat, apapun yang terjadi, apapun yang diperhadapkan kepadanya, tantangan kehidupan yang seperti apa, gelombang hidup yang bagaimana, karena komitmennya kepada Tuhan, dia akan terus maju. Dia akan terus bergerak. Dia tidak akan pernah mundur, sidang jemaat. Dia akan tetap menunjukkan kesetiaannya beribadah kepada Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah benar-benar berkomitmen di dalam beribadah kepada Tuhan? Inilah saatnya, sidang jemaat. Saatnya akan terlihat. Udah beberapa bulan ini, Bapak, Ibu, dan saya mau tidak mau oleh situasi dipaksa untuk beribadah di rumah masing-masing. Nah, mereka yang tidak punya komitmen akan terlihat, sidang jemaat. Jangankan beribadah di rumah, di keluarga masing-masing, beribadah secara beramai-ramai di gedung gereja setiap hari Minggu, dia akan tunjukkan ketidaksetiaannya. Tapi kalau dia komitmen, ibadah di gedung gereja setiap hari Minggu, ibadah di rumah dengan keluarganya, karena komitmen, dia akan lakukan. Dia akan lakukan. Dia akan lakukan, sidang jemaat. Apakah sidang jemaat sudah berkomitmen beribadah kepada Tuhan? Kalau sudah, puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu akan beribadah dengan tulus, beribadah dengan setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini.
kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tentang beribadah kepada Tuhan. Diperlukan pengenalan akan Tuhan. Diperlukan pilihan, komitmen. Oleh karenanya ya Bapa di sorga, biarlah setiap kami benar-benar mengenal Engkau secara benar. Biarlah setiap kami, apabila kami sudah memilih, memutuskan, apabila kami sudah menyatakan pilihan kami, komitmen kami tetap akan beribadah kepada Yesus. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati setiap sidang jemaat-Mu. Ajari kami untuk hidup di dalam ajaran-ajaran-Mu. Dan ajari kami untuk peduli kepada sesama kami. Kami berdoa, biarlah bangsa dan negara kami tetap dalam keadaan baik. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, yang setiap pelayanannya biarlah disertai oleh Tuhan. Kami berdoa bersama ya Bapa, biarlah pemimpin-pemimpin rohani boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap sidang jemaat atau umat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keadaan situasi sekarang ini. Biarlah tetap kondusif, tetap baik, baik itu ekonomi, politik, keamanan, dan kebudayaan. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari sidang jemaat kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat adalah milik Tuhan. Kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.